Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Kita datang beribadah. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar segala pujian dan lidah kami memuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu akan tercurah bagi kehidupan kami. Sehingga kami merasakan sukacita surgawi ada di tempat kami berada. Puji nama Tuhan. Kita bersama akan naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai hari ini Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan telah memberkati kehidupan kami dengan berkat dan rahmat-Mu yang kami terima. Sampai hari ini pun Tuhan masih melimpahkan kasih dan kemurahan-Mu, juga rahmat-Mu Engkau berikan kepada kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami ada kesempatan untuk mendengarkan sebagian akan sabda firman-Mu yang sebentar juga akan ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya, oh haleluya, puji-pujian ini dapat menyenangkan hadirat-Mu, dan Engkau hadir di tempat ini, dan kami merasakan sukacita surgawi. Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dipuatkan dalam mengiring Engkau. Melalui kebenaran firman-Mu, iman percaya kami semakin bertambah-tambah, dan iman percaya kami semakin hari semakin meningkat. Kami dapat melakukan akan segenap firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Apabila sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami percaya Tuhan maha tinggi Tuhan. Oleh sebab itu kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada kami, Kau usirkan tempat ini. Biar darah Kristus memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sudah saatnya bahwa penghibur ada di tempat ini, dan kita sekalian sanggup untuk menerima kuasa Roh Kudus, agar kehidupan kami semakin hari semakin dikuatkan, dan iman percaya kami semakin diteguhkan. Puji nama Tuhan, kita bersama akan pujian Roh Kudus tercurah. Haleluya. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya. Haleluya. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah, dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Haleluya. Sungguh bahagia, sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah, dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah,
mujizat dinyatakan, Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan, Roh Kudus orang mempelai. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya, yang menghidupkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan, Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan, Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan, Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus orang mempelai. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita, dan kita mendapatkan kemurahan yang daripada Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita bersama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan naikkan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima puji, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan
Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan kekudusanku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan Engkau yang kudus, Bapa, Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Bapa, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bapa, Engkau yang kudus, Bapa, Engkau yang Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, terima puji, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan kehidupan kami kosong, kami akan masuk dalam kelaparan rohani yang akan membinasakan kami semuanya Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Firman yang mampu menguatkan kami, firman yang mampu memuaskan kami, firman yang mampu, oh Tuhan, memberi kekuatan ekstra, kami bisa bertahan mengikut melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Nyatakan di tengah kami sekalian dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dan sekitarnya. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi. Pembaruan hidup, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Kami hanya mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembah Engkau Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Yang terbaik sampai sempurna.
Engkau lakukan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usirkan semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu 18. Sekarang kita berada pada ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ya, baik. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Puji Tuhan. Jadi Babel tidak akan bangkit lagi. Babel dihukum oleh Tuhan, tidak akan bangkit lagi. Judulnya itu, Babel tidak akan bangkit lagi. Ini artinya penghukuman atas Babel sama dengan pembalasan atas Babel 2 kali lipat. Pembalasan atas Babel 2 kali lipat. Matius 18 ayat yang ke-6. Babel bagaikan batu kilangan, saudara. Babel bagaikan batu kilangan, kemudian dilemparkan ke dalam laut dan tenggelam, tidak ditemukan lagi. Itu di ayat 21, Wahyu 18:21, Babel tidak akan bangkit lagi, penghukuman atas Babel, pembalasan atas Babel 2 kali lipat, yaitu ayat 21, Babel dilemparkan. Babel bagaikan batu kilangan, sebuah batu kilangan yang dilemparkan ke dalam laut, kemudian tidak ditemukan lagi. Berarti binasa selama-lamanya, tidak ditemukan lagi. Matius 18 ayat yang ke-6, batu kilangan itu dosa sandungan. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyandung salah satu, menyesatkan atau menyandung salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi Babel sama dengan batu kilangan tadi dilemparkan ke laut, sama dengan Matius 18 ayat 6, sama dengan dosa sandungan. Jadi Babel sama dengan batu kilangan, dosa sandungan sama dengan batu kilangan di sini. Dosa sandungan sama dengan batu kilangan. Jadi Babel sama dengan dosa sandungan. Babel sama dengan dosa sandungan. Babel batu kilangan, dosa sandungan sama dengan batu kilangan. Kalau digabung jadi Babel sama dengan dosa sandungan. Ayub 41 ayat yang ke-15. Ayub 41 ayat yang ke-15. Hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kilangan bawah. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan penyebab dosa sandungan atau dosa Babel, penyebab dosa sandungan atau dosa Babel,
ya, adalah hati yang keras. Hati yang keras, yaitu hati yang tidak mau diisi dengan perkara surga. Hati yang keras yaitu hati yang tidak mau diisi dengan perkara surga. Sama dengan tidak mau diisi firman Allah, firman pengajaran yang benar, tidak mau diisi Roh Kudus, tidak mau diisi dengan kasih Allah, tidak mau diisi dengan kasih Allah. Itu penyebab batu sandungan, hati yang keras, penyebab dosa Babel. Tidak mau diisi firman pengajaran benar, tidak mau diisi Roh Kudus, tidak mau diisi kasih Allah. Sama dengan hati yang kosong, sama dengan hati yang tawar. Hati yang kosong sama dengan hati yang tawar, sama dengan garam yang tawar. Nah itu hati kosong, ya, tidak ada kepuasan, sama dengan hati tawar, ya, sama dengan garam yang tawar, tidak ada gunanya. Artinya tidak memberi rasa enak. Kalau garam tawar ya tidak bisa memberi rasa yang enak, ya itu tidak berguna namanya. Tidak memberi rasa yang enak, tidak berguna. Itu saja. Nah, itu malah tidak bisa memberi rasa yang enak bagi orang lain, malah menjadi batu sandungan, malah menjadi sandungan bagi orang lain. Tidak memberikan rasa yang enak bagi orang lain, tetap malah menjadi sandungan bagi orang lain. Itu hati yang kosong, hati yang tawar, garam yang tawar, tidak memberi rasa enak, tidak berguna, malah menjadi sandungan. Itu. Kemudian tidak bisa mencegah kebusukan. Kalau garam tawar tidak bisa mencegah kebusukan, ya itu tidak berguna. Nah, sehingga hidupnya busuk. Tidak berguna juga garam yang tawar, tidak bisa mencegah kebusukan. Artinya hidupnya busuk, hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dan dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Nah, itu untuk dibinasakan selamanya. Sama, dosa sandungan juga ditenggelamkan, tidak muncul lagi, binasa. Dosa puncak dosa juga dibinasakan, sama-sama dibinasakan untuk selama-lamanya. Nah, inilah dosa Babel. Kenapa ada dosa Babel, dosa sandungan? Karena keras hati, tidak mau diisi firman, Roh Kudus dan kasih, sehingga menjadi kosong, hatinya tawar, seperti garam yang tawar, tidak berguna, tidak bisa memberi rasa enak, menjadi sandungan, tidak bisa mencegah kebusukan, malah berbuat busuk, malah hidup busuk sampai binasa selamanya. Nah, ini garam yang tawar. Itu ya, hati yang keras, hati yang kosong, hati yang tawar seperti garam tawar. Nah, itu dosa Babel, itu dosa sandungan. Itu ya. Praktek garam yang tawar, praktek sehari-hari garam yang tawar. Ya, praktek sehari-hari garam yang tawar. Nah, ini nomor 1 tawar hati. Ya, nomor 1 tawar hati. Artinya gampang kecewa, gampang putus asa, dan gampang tinggalkan Tuhan. Gampang kecewa, gampang putus asa, dan gampang tinggalkan Tuhan. Nah, itu ya, tidak mau beribadah melayani Tuhan. Nah, itu gampang tinggalkan Tuhan. Tidak percaya Tuhan, tidak mau beribadah melayani Tuhan, tidak percaya Yesus lagi, beralih yang lain. Nah, itu tawar hati, ya, itu praktek garam yang tawar, hatinya tawar hati. Itu ya. Ada tiga hal utama, ya, tawar hati. Ada 3 hal utama yang menyebabkan tawar hati. 3 hal utama yang menyebabkan tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1.
Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini yang betul. Tapi kalau tawar hati kebalikannya. Jadi yang pertama tawar hati dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah ini ada 3 penyebab utama tawar hati itu. 3 hal utama yang menyebabkan tawar hati. Pertama, tawar hati dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu artinya tawar hati dalam ibadah pelayanan artinya tidak setia. Nah, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu penyebab tawar hati dalam ibadah pelayanan. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan, sampai tidak mau beribadah melayani, sampai tinggalkan sama dengan tidak mau beribadah melayani Tuhan. Itu tawar hati. Nah, hati-hati, Tuhan tolong kita semuanya. Ini 3 hal utama yang menyebabkan tawar hati dalam ibadah pelayanan. Menjadi tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan, tidak mau beribadah melayani Tuhan. Nah, jalan keluarnya itu, jalan keluarnya bagi bangsa kafir tadi oleh kemurahan Tuhan. Jadi jalan keluarnya kita bangsa kafir harus selalu mengingat kemurahan Tuhan. Kita harus selalu mengingat kemurahan Tuhan. Sama dengan korban Kristus, kok kemurahan Tuhan seharga korban Kristus yang mengangkat, melayakkan bangsa kafir untuk beribadah melayani Tuhan. Nah, kalau kita ingat selalu akan kemurahan Tuhan yang seharga korban Kristus, nah, itu untuk mengangkat atau melayakkan bangsa kafir beribadah melayani Tuhan. Nah, di situ kita pasti selalu setia berkorban. Nah, maka kita pasti kalau selalu ingat kemurahan Tuhan seharga korban Kristus yang mengangkat bangsa kafir, melayakkan bangsa kafir untuk beribadah melayani Tuhan, maka kita pasti selalu setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kedua, Kolose 3:21. Kolose 3:21. Ini 3 hal utama tawar hati. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Mulai dari istri tunduk, suami mengasihi, ayat 18 itu mulainya. Ini tentang nikah. Tentang nikah. Mulai ayat 18 itu tentang nikah. Kolose 3. Hai istri dan saudara. Kemudian anak, orang tua jangan membuat tawar hati anak. Jadi kalau saya simpulkan, tawar hati di dalam nikah rumah tangga. 1, tawar hati dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kedua, B, tawar hati dalam nikah rumah tangga. Kenapa terjadi tawar hati dalam rumah tangga? Sebab kebenaran diri sendiri. Sebab kebenaran diri sendiri. Hanya saling menyalahkan antara suami istri, anak orang tua, hanya saling menyalahkan. Akhirnya saling membenci. Akhirnya tawar hati, kecewa, putus asa, tinggalkan nikah rumah tangga. Nah itu, jadi penyebabnya karena kebenaran diri sendiri. Artinya hanya saling menyalahkan di antara keluarga, suami, istri, anak, orang tua, saling menyalahkan, akhirnya saling membenci, akhirnya tinggalkan rumah tangga. Pecah belah, terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Nah, tinggalkan rumah tangga. Itu saja. Nah, semoga kita bisa mengerti. C, satu lagi tawar hati. Saudara, ada 3 tempat tawar hati. 1, ibadah pelayanan. 2, nikah rumah tangga. C, 3, Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah ini, tawar hati karena kesesakan. Nah, tawar hati karena kesesakan, pencobaan, kesulitan. Nah, itu saja. Ini karena kesesakan sama dengan karena pencobaan, kesulitan dan lain-lain, kesedihan dan lain-lain. Nah, kalau kita tawar hati
dalam kesesakan, maka tidak ada kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu tidak ada kekuatan. Masalah akan bertambah sampai putus asa, betul-betul putus asa. Bisa sampai bunuh diri, sampai stres, sampai putus asa, sampai stres, sampai bunuh diri. Tidak ada kekuatan. Nah, kalau kita tetap mengucap syukur, nah ini saudara, jalan keluarnya dalam menghadapi kesesakan, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk mengalahkan, untuk menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau tawar hati, kita tidak ada kekuatan lagi untuk menyelesaikan masalah, malah masalah-masalah bertambah sampai kita putus asa, stres, sampai bunuh diri. Nah, tetapi kalau kita mengucap syukur dalam kesesakan, maka Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk bertahan, untuk menang, untuk selesai semua masalah itu. Puji Tuhan. Inilah nomor 1, garam yang tawar praktiknya, tawar hati, hatinya tawar. Ini nomor 1. Ini batu sandungan, ini dosa Babel, dosa sandungan. Nah, itu semoga kita mengerti. Yang kedua, Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Ini jadi ada 3 penyebab utama, ada praktek garam yang tawar. 1, tawar hati, penyebabnya 3, ada karena ibadah pelayanan, karena nikah rumah tangga, karena masalah kesesakan, itu hati-hati. Nah, yang kedua, praktek garam yang tawar, orang yang tidak mau diisi oleh firman Roh Kudus kasih, itu dosa Babel, dosa sandungan, sama garam yang tawar. Itu saja. Praktek kedua, Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ini perkataan yang tawar, hambar. Perkataan yang tawar. Nah, ini jadi kalau hati tawar, nah, ini perkataan yang hambar, perkataan tawar. Kalau hati tawar, maka pasti perkataannya tawar. Hatinya kosong saja, tawar, maka perkataannya tawar juga. Kalau hati tawar, maka perkataan juga tawar, yaitu perkataan sia-sia. Nah, perkataan yang tawar, itulah perkataan yang sia-sia. Nah, sama dengan dusta. Nah, itulah hati yang tawar, ya gampang berdusta, perkataannya tawar, tidak menjadi berkat. Dusta itu tidak menjadi berkat, tawar. Kemudian dusta, gosip, fitnah, sampai menghujat, menyalahkan pengajaran yang benar, itu menghujat. Menyalahkan orang benar, itu menghujat. Itu mulut antikris itu. Kalau sampai menghujat, itu sama dengan mulut antikris yang menghujat Tuhan, menghujat orang-orang kudus, orang benar di surga. Itu mulut antikris. Hati-hati. Seringkali kita karena salah kita sendiri, kita salahkan orang. Loh kenapa begini begitu? Nah, itu karena salahnya sendiri. Itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Ini perkataan sia-sia. Nah, setiap perkataan sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, pada tahta penghakiman. Matius 12 ayat 36-37. Hati-hati. Kalau kita sekarang ini mulai berdusta, bergosip, memfitnah, benar jadi salah, salah jadi benar, lalu menghujat, menyalahkan pengajaran benar, menyalahkan orang benar. Nah, itu hati-hati. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ini saja. Jadi perkataan hambar, perkataan sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sama dengan harus menerima hukuman. Harus menerima hukuman
untuk binasa selama-lamanya. Harus menerima hukuman untuk binasa selama-lamanya. Nah, ini harus hati-hati kita. Ya, harus hati-hati kita semua. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Harus dibinasakan selama-lamanya. Itu. Kemudian saudara, dalam Efesus 4 ayat 29, nah ini perlunya. Makanya buli-buli emas itu, ini kan Matius Wahyu 18 terkena pada buli-buli emas, harus diisi firman. Mana? Berisi mana? Ada Roh Kudus, ada kasih, harus diisi. Nah itu, kita mohon supaya kita diurapi, diisi firman, diurapi Roh Kudus, supaya kata-katanya tidak hambar. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah ini, dari ayat ini kita simpulkan, oleh sebab itu kita harus selalu berusaha untuk hati kita diisi dengan firman Allah, Roh Kudus, dan kasih Allah. Hati kita diisi dengan firman Allah, Roh Kudus, dan kasih Allah. Nah, sehingga perkataan kita juga digarami oleh Roh Kudus, tidak hambar. Nah, perkataan kita digarami Roh Kudus, perkataan kita dipimpin oleh firman benar, dan perkataan kita berdasarkan kasih Allah. Nah itu, hati kita harus diisi dengan Roh Kudus, dengan firman, Roh Kudus, kasih Allah, sehingga perkataan kita diurapi Roh Kudus, garam yang asin, berguna. Perkataan kita dipimpin oleh firman, sesuai firman kebenaran, firman yang benar, pengajaran benar, sehingga berkata benar. Perkataan kita diisi dengan kasih Allah, sehingga saudara berguna bagi orang lain. Nah itu, sehingga kita menghasilkan perkataan benar dan baik, perkataan benar baik berguna untuk membangun iman orang lain. Itu tadi Efesus 4:29. Nah ini, di mana perlu mereka mendengarnya beroleh kasih karunia, dibangun imannya. Itu saudara. Nah ini, jadi saudara itu. Jadi kalau perkataan berasal dari hati yang diisi firman, diisi Roh Kudus, diisi kasih Allah, itulah perkataan digarami dengan suatu perkataan yang digarami dengan garam asin, berguna, perkataan sesuai firman, perkataan benar, perkataan yang dilandasi kasih, perkataan baik, sehingga membangun iman orang lain, membangun iman orang lain. Nah, itu membangkitkan iman orang yang lemah jadi terbangun. Bukan sebaliknya, kalau kata sia-sia itu orang yang kuat jadi lemah, jadi tak berdaya. Tapi kalau perkataan yang benar, yang baik, orang yang lemah dibangun imannya, dibangun iman, membangun iman orang lain sehingga tetap percaya berharap Tuhan, tetap beribadah melayani Tuhan. Nah itu gunanya perkataan yang benar dan baik. Ada orang mau berhenti melayani, ada orang mau berhenti jadi hamba Tuhan, ayo dibangun, jangan, ayo kuat, ayo kuat. Nah itu bukan malah gosip-gosip, ngurusi salah orang, bukan. Nah itu tanggung jawab loh di hadapan Tuhan, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ayo orang yang lemah kita kuatkan, orang yang mau berhenti melayani, berhenti jadi hamba Tuhan, ayo tinggal, ayo waktunya Tuhan sudah dekat, sudah mau datang, ayo. Nah kuat dia iman, begitu. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang kedua, perkataan tawar. Satu, hati tawar. Nah, kalau tidak diisi firman Roh Kudus kasih, hatinya tawar. Kedua, perkataannya tawar. Ketiga, perbuatannya tawar. Perbuatannya tawar, ya, atau hambar. Nah, ini contohnya istri Lot. Nah, contohnya gampang, istri Lot itu garam yang tawar, tiang garam yang tawar. Itu istri Lot. Kejadian 19 ayat 17, ayat 24, 26. Kejadian 19 ayat 17, 24, 26.
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah engkau menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah ini tiang garam, garam yang tawar, istri Lot itu. Contohnya istri Lot. Nah, jadi keluarga Lot ini sudah diselamatkan, sudah keluar dari Sodom Gomora, sudah tidak kena api penghukuman, sudah keluar dari Sodom Gomora, selamat. Nah, lalu malaikat Tuhan lewat malaikat gembala mengingatkan, jangan puas cuma selamat, ayo lari ke pegunungan, kesempurnaan, carilah kesempurnaan. Sudah selamat, tidak dihukum, diberkati, malah lari cari kesempurnaan, tapi jangan menoleh ke belakang. Istri Lot menoleh, jadi tiang garam. Nah ini saja, jadi keluarga Lot atau istri Lot saja ya, istri Lot, keluarga Lot sudah diselamatkan, harus lari ke pegunungan saja. Keluarga Lot sudah diselamatkan, tetapi Tuhan memberi perintah supaya lari ke pegunungan. Artinya sekarang mencapai kesempurnaan, Yerusalem baru, mencari kesempurnaan, mencapai kesempurnaan, sama dengan Yerusalem baru, hidup kekal selama-lamanya. Setelah selamat, sempurna, hidup kekal selama-lamanya. Ini perintah Tuhan kepada Lot lewat malaikat gembala-gembala. Nah, ini tugas dari gembala. Saudara, dari sini kita belajar. Nanti saudara baca sendiri di Kejadian 19, belum sudah dibaca tadi ya. Secara keseluruhan malaikat itu yang berseru kepada keluarga Lot, itu gembala. Dari sini kita bisa simpulkan tugas gembala, saudara, tugas gembala ikut pelayanan pendamaian untuk menyelamatkan manusia berdosa supaya tidak dihukum, tetapi diselamatkan, diberkati oleh Tuhan lewat firman penginjilan. Itu tugas gembala. Nah, ikut dalam pelayanan pendamaian untuk menyelamatkan manusia berdosa, saudara, sehingga selamat dan diberkati, selamat tidak dihukum, malah diberkati oleh Tuhan lewat firman penginjilan. Nah, gembala harus menyampaikan firman penginjilan. Buktinya apa? Setiap tahun di gereja masing-masing ada orang baptisan. Nah itu bukti ada penginjilan, ada baptisan, ada setahun 3 kali, setahun 2 kali, setahun sekali ada baptisan air. Nah itu bukti ada penginjilan. Nah itu. Tapi setelah itu perintah Tuhan lewat gembala, lewat malaikat, jangan cuma selamat, sudah keluar dari Sodom, sudah tidak dihukum, tapi lari ke pegunungan, kesempurnaan. Tugas gembala juga ikut dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus untuk menyelamatkan orang-orang yang untuk menyempurnakan orang-orang yang sudah selamat dan diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman pengajaran. Nah, makanya gembala itu menyampaikan pengajaran double. Firman dalam penggembalaan adalah firman yang double. Ada penginjilan untuk jiwa baru, bayi, susu, tapi juga ada firman pengajaran, makanan untuk jiwa yang lama. Kalau jiwa lama diberi susu terus lama-lama tidak kenyang malah tak kuat, hilang. Nah, itu tidak bertumbuh, tidak kuat, tumbuhnya abnormal sampai lenyap, hilang. Harus double makanan. Nah, ini pelajaran dari keluarga Lot. Tapi sayang, nah istri Lot menoleh ke belakang. Ya ini istri Lot menoleh ke belakang. Nah, ini perbuatan hambar sehingga menjadi tiang garam, garam yang hambar, yang tawar. Tapi sayang, istri Lot menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam, garam yang hambar. Nah, ini perbuatan hambar. Perbuatan istri Lot sama dengan perbuatan hambar, yaitu tidak taat, tidak dengar-dengar.
perbuatan hambar, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar atau yang diulang-ulang, firman penggembalaan. Firman penggembalaan. Nah, ini sering kita tidak taat, firman sudah diulang tidak taat, diulang tidak taat. Maksudnya firman diulang itu juga supaya kita yakin kita bisa praktek. Tapi sering diulang malah bosan, malah tidur, malah ngantuk, malah tidur. Ah, ini istri Lot. Perbuatannya hambar, hatinya hambar, malas sudah. Nah itu. Mestinya firman diulang itu diingat. Oh iya, saya dulu sudah dapat ini, tapi saya belum melakukan. Tuhan, kali ini saya tangkap firman ini, saya lakukan. Ah, begitu. Tapi istri Lot tidak begitu, ngantuk mungkin. Ketika firman diulang ngantuk. Nah, ini gambarannya tawar sudah hatinya. Makanya perbuatannya tawar. Juga tawar. Nah, hati-hati ya. Tuhan tolong kita semuanya. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Tidak taat, tidak dengar-dengar. Garam yang tawar. Pertama, sebab terikat oleh Sodom dan Gomora. Terikat oleh kekayaan Sodom dan Gomora. Terikat oleh kekayaan Sodom dan Gomora. Nah, itu. Sehingga selalu ingat harta Sodom Gomora yang menjadikan istri Lot kikir dan serakah. Itu orang tidak taat, kikir dan serakah. Nah, Tuhan menyelamatkan kita, memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Baca Abraham. Abraham, engkau akan diberkati sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu perintah Tuhan. Kalau tidak bisa jadi berkat, menoleh ke belakang, tidak taat, garam yang tawar. Istri Lot menoleh ke belakang, aduh, hartaku bagaimana? Aduh, membuat dia menjadi kikir serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain. Ayo, Mojokerto, ada pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Nah, saya dengar untuk menaikkan itu ya, untuk mengganti plafon dan lain-lain atas. Ayo, ada kesempatan. Tidak selalu ada kesempatan kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tidak selalu ada. Saudara, tidak selalu ada. Nah, tidak selalu ada kesempatan. Di saat ada kesempatan, jangan tunda waktu. Kalau kita tunda karena ini, karena ya itu kikir sebenarnya. Tunda karena ini, satu waktu kita tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi. Nah ini, Tuhan tolong kita semua. Sama, jemaat di Malang yang Tuhan percayakan kepada kami juga masih belum selesai. Ada bangku berapa ratus juta, dan seterusnya. Ada fellowship nanti. Ayo, ada kesempatan untuk memberi. Ada kesempatan. Tuhan berikan kesempatan supaya kita tidak kikir, tidak serakah. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama yang membutuhkan. Nah ini keluarga Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Serakah bukan cuma tidak memberi, kalau sudah kikir pasti serakah, mencuri milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Mencuri milik Tuhan, mencuri milik sesama, jangan. Nah, kalau kita disucikan dari kikir serakah, maka lebih baik memberi, lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih baik, lebih bahagia memberi daripada menerima. Sampai bisa memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka kita juga bisa berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Setia kita. Nah, itu lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita sampai bukan cuma memberikan harta, sampai memberikan seluruh hidup kepada Tuhan, maka kita bisa berkata lagi, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita akan setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini kenapa menoleh ke belakang, kenapa garam tawar tidak taat? Karena ada harta Sodom, diikat harta Sodom. Kedua, karena ada dosa Sodom. Kedua, karena terikat oleh dosa Sodom Gomora, dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan.
Ya? Nah, itu terikat dosa. Tidak bisa taat pada Tuhan. Terikat pada dosa makan minum. Tadi terikat pada harta Sodom itu dosa kejahatan. Itu sama dengan dosa kejahatan. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Dosa kejahatan. Kemudian dosa Sodom, saudara, makan minum, kawin mengambilkan dosa kenajisan. Diikat oleh jahat najis. Ini Babel. Jahat dan najis itu Babel. Sudah kita pelajari Wahyu 18 ayat 2. Itu penuh dengan burung yang najis, serigala yang jahat. Itu Babel. Diikat oleh Babel. Hati-hati. Banyak gereja Tuhan akhir zaman seperti istri Lot. Diikat oleh dosa Babel. Dosa jahat, harta benda, ikatan akan uang. Dosa najis, ikatan akan puncaknya dosa. Hati-hati, dan akan dipakai dalam membangun Babel, akan dibinasakan selama-lamanya. Sama dengan juga menjadi garam yang tawar. Matius 5 ayat 13. Nah ini, saudara, kalau sudah diikat oleh dosa Babel, dipakai dalam pembangunan Babel menjadi garam yang tawar, tak berguna. Tak berguna. Hanya diinjak-injak oleh antikris. Nah itu, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, jika hati tawar, perbuatan tawar, perkataan tawar sama dengan garam tawar, maka tidak bisa diasinkan lagi. Tidak bisa diasinkan lagi. Nah, tetapi hanya diinjak-injak oleh antikris. Hanya diinjak-injak oleh antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah ini, dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi. Ya, dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah ini aniaya antikris. Bukan berarti Tuhan jahat. Jangan menuduh, oh Tuhan jahat, dimasukkan antikris. Bukan kemurahan Tuhan. Zaman antikris ini masih merupakan kemurahan Tuhan, yaitu merupakan kesempatan terakhir untuk mengasinkan diri sendiri lewat siksaan antikris. Kita tetap menyembah Yesus, tidak menyangkal Yesus. Nah, itu sampai dipancung kepalanya oleh antikris. Saat itu dia menjadi garam yang asin, yang berkenan pada Tuhan. Kalau Tuhan datang dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus, diangkat ke surga juga, diangkat ke awan permai, perjamuan kawin anak domba, Firdaus, dan kerajaan surga kekal selama. Mengasinkan, kesempatan terakhir. Jadi garam yang asin itu sekarang sudah garam yang tawar, tidak bisa diasinkan. Tunggu antikris, tunggu antikris, diberi kesempatan terakhir menghadapi siksaan antikris. Kalau dia tahan, saya tidak mau menyangkal Yesus, saya menyembah Yesus, terus disiksa sampai dipancung kepala, dia akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Kalau Yesus datang kedua, dia diangkat. Puji Tuhan. Maka Tuhan menolong kita semua. Mari, supaya bangsa kafir ini tidak menjadi garam yang tawar, kita harus jadi disiksa, dipancung oleh antikris tadi, meratap menangis pada zaman antikris. Satu lagi masih, itu disiksa sampai dipancung tuh meratap menangis pada zaman antikris, mengasinkan garam, mengasinkan. Tapi kalau dia menyangkal Yesus, yang kedua ini, kalau menyangkal Yesus sama dengan menyembah antikris, secara tubuh dia enak, hidup enak di dunia. Tetapi saat Yesus datang, dia akan dihukum
sampai binasa di neraka, meratap menangis selama-lamanya di neraka. Jadi ada meratap menangis zaman antikris 3,5 tahun bertahan. Tidak mungkin disiksa satu kali lalu dipancung, tidak mungkin. Siksa sampai pingsan. Nanti besok lagi dibanguni lagi, ayo nyembah antikris itu Yesus. Yesus siksa, meratap menangis 3,5 tahun. Atau kalau mau menyembah antikris, meratap menangis di neraka selama-lama. Nah, supaya kita tidak meratap menangis zaman antikris 3,5 tahun, atau tidak meratap menangis di neraka selamanya, maka mulai sekarang kita harus meratap menangis, terutama bangsa kafir, meratap menangis untuk memandang lambung Yesus yang tertikam tombak. Sakaria 12 ayat yang ke-10. Kita harus meratap menangis memandang lambung Yesus yang tertikam tombak. Sakaria 12 ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti meratapi anak tunggal. Yesus anak tunggal, menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Yesus anak sulung. Ini jadi lebih baik sekarang kita banyak meratap menangis untuk memandang lambung Yesus yang tertikam tombak, yang sama dengan luka kelima yang terbesar terdalam di lambung Yesus yang mengeluarkan darah dan air. Pandang itu artinya kita harus menerima tanda darah dan tanda air. Menerima tanda darah dan tanda air. Bangsa kafir harus menerima tanda darah dan tanda air. Tanda darah, kita harus mezbah korban bakaran. Tanda darah, mezbah korban bakaran. Bangsa kafir harus bertobat, mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Sampai puncak dosa, dosa makan minum, kawin, dosa kejahatan, kikir, serakah, semua harus mati, bertobat. Kemudian tanda air, baptisan air, bejana pembasuhan, baptisan air. Bangsa kafir yang sudah percaya dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari air bersama Yesus, bangkit dari dalam kuburan air bersama Yesus, langit terbuka, maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapatkan hidup baru, yaitu baptisan Roh Kudus. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Nah, itu kita hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong kita semua, kita hidup dalam kebenaran. Yesaya 32:17, kalau hidup dalam kebenaran, hati damai sejahtera, inilah tempat garam Roh Kudus. Hati damai, tempat garam Roh Kudus, tempat urapan Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus. Hati damai, hidup benar, hati damai. Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selalu. Kalau kita hidup benar, maka hati kita damai sejahtera. Tempatnya garam Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus. Itu hati yang damai. Hidup benar, hati damai, tempatnya Roh Kudus. Sehingga kita menjadi garam yang asin. Garam yang asin, yaitu kehidupan yang dipenuhi, diurapi Roh Kudus, kehidupan yang taat dan setia. Ini garam yang asin. Kehidupan yang dipenuhi, diurapi Roh Kudus, yaitu kehidupan yang taat, dengar-dengaran, dan setia. Taat dan setia, tidak menyangkal Tuhan, setia dalam ibadah pelayanan. Setia artinya tidak menyangkal Yesus, tidak pernah menyangkal Yesus apapun yang dihadapi. Ini garam yang asin. Taat,
apapun yang dihadapi, setia. Dalam arti setia dalam ibadah pelayanan, setia dalam arti tidak pernah menyangkal Yesus apapun yang dihadapi, taat setia. Seperti jemaat di Tiatira. Wahyu 3 ayat ke-7 sampai 8. Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dan tulis Philadelphia, bukan Tiatira, Philadelphia, jemaat Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, kecil. Kita kecil, kekuatan ekonomi tidak ada, kekuatan semua tidak ada, kecil. Tetapi namun engkau menuruti firman, taat. Engkau tidak menyangkal namaku, setia. Garam yang asin. Nah, puji Tuhan. Dari sini kita bisa pelajari bahwa garam asin, hamba Tuhan yang taat setia akan menerima kunci Daud, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kunci Daud, kemurahan, kebaikan Tuhan. Mazmur 23 ayat 6, ayat 1 dan ayat 6. Ayat 1 dan ayat 6, Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ini penggembalaan. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan. Kunci Daud akan mengikuti aku seumur hidup. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini jadi kunci Daud, kemurahan, kebajikan, garam asin, taat setia, sehingga mendapat kunci Daud. Itu terjadi dalam penggembalaan. Kita harus tergembala supaya taat setia, garam asin. Kita harus tergembala supaya mendapat kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semuanya. Hasilnya, kunci Daud membuka pintu-pintu bagi kita semuanya. Hasilnya, itu pintu kunci Daud ini membuka pintu perlindungan pemeliharaan Tuhan di zaman yang sulit sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Daud dikejar-kejar musuh, dikejar Saul, mau mati tidak bisa, dilindungi, dipelihara. Kita juga, biarpun dunia sulit dan lain-lain, kalau kita tergembala, taat setia, menjadi garam asin, kita menerima kunci Daud, ada pintu perlindungan pemeliharaan Tuhan. Secara jasmani, di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Secara rohani juga, kita dikejar-kejar dosa, puncak dosa, tapi kita tetap hidup benar, hidup suci. Kunci Daud, kemurahan, kebajikan. Memelihara juga secara rohani, di tengah dosa-dosa, puncak dosa yang mengepung kita. Ajaran-ajaran palsu yang mengepung kita. Kita tetap hidup benar, suci. Kita tetap pegang teguh pengajaran benar. Dan tidak bisa disesatkan oleh apapun. Nah, ini kunci Daud. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita semuanya. Saudara, Tuhan tolong kita. Pintu kunci Daud juga membuka pintu kemenangan. Daud selalu menang. Kemanapun Daud berperang selalu menang. Pintu kemenangan. Artinya kebajikan, kemurahan Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Tadi kebajikan, kemurahan Tuhan sanggup melindungi, memelihara jasmani rohani. Sekarang kebajikan, kemurahan Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Sanggup memberi masa depan berhasil indah. Daud dari gembala jadi raja, itu karena kunci Daud. Sanggup memberi masa depan berhasil indah pada waktunya. Menang, selesai, masa depan berhasil indah pada waktunya. Saudara, Tuhan tolong kita semua sampai pintu kesempurnaan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Jadi kemurahan, kebajikan Tuhan sanggup menyucikan
mengubahkan hidup kita sampai sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Saudara, kunci Daud membuka pintu perjamuan kawin anak domba, membuka pintu Firdaus 1000 tahun damai, membuka pintu surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah saudara, jangan sampai kita seperti Babel yang ditenggelamkan, tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi, tidak bangkit, binasa, meratap menangis selamanya. Nah, itu Babel, dosa sandungan, garam yang tawar seperti istri Lot. Jangan, jaga hati, jangan tawar, jaga perkataan, jangan tawar. Hati diisi firman Roh Kudus kasih, perkataan benar baik. Jaga perbuatan, jangan tidak taat, jangan tidak setia seperti istri Lot. Ayo tetap taat, setia, tergembala sampai kita menerima kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan, membuka pintu-pintu yang sudah tidak mungkin dibuka lagi oleh apapun. Kunci Daud bisa membuka bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi suplemen 63. Sekalipun dalam lembah kekelaman, menghadapi apa, lembah maut, menghadapi apa, pegang kunci Daud, tergembala dengan benar baik. Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Suplemen 63. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai datang, topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yakin, percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan kebajikan mengikuti aku setiap langkah, setiap detak jantung kita. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan hanya kemurahan kebajikan-Mu mengikuti kami seumur hidup, setiap detak jantung kami. Oh haleluya. Kunci Daud, kebajikan, kemurahan. Angkat dua tangan ke atas yang butuh kunci Daud. Sekali lagi, kebajikan, hanya kunci Daud Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawaka, oh haleluya. Yesus, haleluya. Ulurkan tangan kemurahan, kebajikan. Kunci Daud ulurkan pada kami yang kecil kekuatan, tidak punya kekuatan, tidak bisa, Bapak.
kunci Daud yang membuka jalan bagi kami, membuka pintu semua, sampai pintu surga terbuka bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih sampai kesempurnaan, sampai pintu surga terbuka bagi kami. Semua kami bahagia bersama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama sidang jemaat selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan, diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan, diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kemurahan kebajikan Tuhan. Kunci Daud yang bisa melakukan apa saja bagi kami. Membuka pintu bagi kami di dunia sampai pintu surga kesempurnaan. Seperti Yesus layak bersama Tuhan selama-lamanya. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi kurnya. Kemudian perjamuan suci akan diterima masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan langsung. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kebajikan kemurahan, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Lewat perjamuan suci kami menerima Tuhan kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan semata-mata. Setiap detak jantung kami hanya kemurahan, kebajikan-Mu sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang tawar hati, semua garam yang asin sampai menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan kemurahan kebajikan Tuhan. Kunci Daud bukan saja menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai membuka pintu apa saja sampai kesempurnaan. Sampai pintu surga terbuka. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apa saja yang tidak bisa lagi dilakukan sendiri, keluarga, semuanya serahkan pada kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan, satu-satunya yang bisa membuka jalan bagi kita semuanya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan sampai pintu-pintu di dunia saja,
Tapi pintu perjamuan kawin anak domba di awan permai sampai pintu Firdaus, pintu surga terbuka. Ingat keluarga, jangan ada yang ketinggalan, tertutup pintu, doakan semuanya. Ingat sidang jemaat semua. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan di antara keluarga kami, di antara sidang jemaat. Haleluya, haleluya. Ulurkan kunci Daud Tuhan, kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Tolong kami semua, jangan diikat oleh dosa Sodom Gomora, dosa Babel Tuhan, dosa sandungan. Oh, haleluya. Bebaskan kami semua untuk terangkat ke awan permai, untuk terangkat ke surga jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dan di bumi juga terjadi pengangkatan, pembukaan pintu bagi kami untuk kemuliaan keagungan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu, perjamuan suci menjadi kunci Daud, tangan kemurahan, kebajikan Tuhan yang selalu bekerja atas hidup kami sampai menyempurnakan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Berkati sidang jemaat di Mojokerto, apapun yang diusahakan kerjakan, berkati dengan berkat dari surga. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana Firdaus selalu. Ada ucapan syukur, ada kesaksian yang nyata dari jemaat di Mojokerto Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesulitan apapun buka jalan, yang sakit jamah sembuhkan, Engkau tolong semua. Tidak ada yang mustahil. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu, lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepada pengorbanan anak-anak untuk pekerjaan Tuhan di sana, untuk pribadi, untuk gembala dan lain sebagainya, untuk sesama, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk pembangunan di sana, selesaikan tepat waktu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bukakanlah firman-Mu selalu bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan, Engkau tolong kiranya, biarlah Tuhan selalu melawat kami, Tuhan selalu berkemurahan, berkebajikan kepada kami semua sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name